Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Monggo Pak. Nah, Monggo benaran. ya, terima kasih. Mohon maaf Pak, kemarin katanya nyari saya ada masalah apa ya Pak? Gini loh Pak. Ya, saya tadi kan sedang melihat hasil kerjaan terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas 1. Kemudian di sisi lain dalam pembelajaran ini pun kelas 1 ini ada anak yang belum bisa baca, kemudian ada anak yang masih sangat lemah dalam pembelajaran, yang artinya masih senangnya main-main. Kemudian di sisi lain kali ini saya mendapatkan tugas PPG, jadi waktu saya juga tidak bisa maksimal untuk menangani anak-anak. Pada kali ini memasuki waktu PPL. PPL ini diminta atau sebagai bagiannya untuk melakukan PTK. PTK. Kali ini bingung Pak. Saya bingung harus mengambil langkah apa, kemudian bagaimana supaya anak-anak ini bisa maksimal untuk mendapatkan pembelajaran dari saya. Berarti rencana pertemuan kita hari ini itu tadi ingin curhat Pak. Jadi ya, tentang permasalahan. Saya menganggap atau memandang Bapak yang mampu memberikan solusi kepada saya. Di dalam masalah saya ini junior jenengan Pak. Ya, tidak seperti itu Pak. Tidak bisa dilihat dari situ karena dengan pembelajaran yang era digital ini panjenengan saya menganggap lebih mahir, lebih apa ya istilahnya lebih mampu daripada saya. Oleh karenanya saya berkenan untuk bertemu. Intinya Pak, pasti dengan harapan di samping silaturahmi saya mendapatkan masukan atau mendapatkan ilmu dari panjenengan. Berarti tujuannya yang ingin kita lakukan hari ini tentang bagaimana anak-anak ini nanti bisa mendapatkan ilmu dengan cara yang menyenangkan. Tentang pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana? Terus kira-kira nanti keberhasilannya mengukur anak ini agar bisa mendapat pembelajaran yang menyenangkan itu bagaimana Pak? Kira-kira ada gambaran apa tidak? Ya, karena di kelas 1 sampai saat ini kami masih pada pembelajaran rukun iman. Karena apa? Semestinya bisa juga lebih dari itu, tapi karena harus menyesuaikan dengan kemampuan anak, juga ditambah dengan waktu yang belum bisa maksimal karena ada tugas PPG ini. Jadi ya rencana saya ini bagaimana anak-anak ini bisa menyerap materi ini sesuai dengan target yang sudah ada, tetapi juga tidak mengabaikan dari kemampuan anak kan gitu. Kira-kira sudah ada gambaran apa yang akan dilakukan untuk agar tujuan itu bisa tercapai Pak tadi, ya, bagaimana anak-anak bisa menyenangkan dengan belajar? Sudah ada gambaran? Kalau melihat dari perkembangan anak, masih anak kelas 1 ini, rencana saya akan menggunakan model pembelajaran Discovery Pak. Discovery. Iya, nanti akan kami praktekkan, mudah-mudahan dengan ini nanti bisa tercapai tujuan pembelajaran. Nah, dengan rencana tujuan dengan menggunakan metode Discovery tadi, kira-kira keberhasilannya jika diukur dari 1 sampai 10, kira-kira sudah punya gambaran berapa Pak nilainya ini untuk menggunakan dengan yang itu kecocokan yang diterapkan pada siswa kelas 1 yang ini? Ya, 60-70% Pak. 60-70% ya? Iya. 60-70% ya? Iya, untuk gambaran awal sebelum kami lakukan. Terus
setelah melakukan pembelajaran discovery learning, kira-kira apakah bisa mengubah gambaran untuk anak itu agar bisa menyerap dalam pembelajaran tadi? Dengan membuat pembelajaran dari PPT Pak misalnya. Membuat dengan PPT iya, gitu. Dengan menggunakan PPT, insya Allah anak akan lebih mengena di dalam pemikiran karena model yang kami gunakan kan nanti masuknya visual Pak ya. Oke, visual menggunakan PPT seperti siswa pembelajaran visual ini Pak. Iya, insya Allah nanti akan lebih mengena. Oke. Ingatannya lebih kuat gitu. Yang mudah-mudahan dengan silaturahmi dengan curhat ini nanti mendapatkan penyegaran kami untuk membuat semangat, dan sekalipun tugas ini saya rasa berat karena berbarengan dengan waktu yang berkurang, nanti tetap anak bisa maksimal. Kan tadi dari gambaran dengan discovery learning tadi kan perkiraan 60% ya Pak ya? Iya. Setelah ditambah dengan pembelajaran PPT ini, PowerPoint ini ya, dengan pembelajaran visual tadi, kira-kira ada peningkatan apa tidak nanti Pak untuk signifikannya, untuk menambah kemampuan pembelajaran menyenangkan ini pada anak ini? Ada. Kayaknya ada ya. Berarti ada kira-kira naik berapa Pak dari 60 tadi Pak? Ya kalau saya lihat dari anak-anak yang seperti ini, dengan usaha ini nanti minimal 80 Pak. Wah, minimal. Sip berarti Pak. Kami ya harus optimis 80% ya Pak ya. Berarti dengan kan sudah ada gambaran, kita akan memberikan gambaran PowerPoint, pembelajaran visual agar untuk anak-anak menjadi senang ya. Iya. Berarti ini tingkat indikatornya itu nanti bagaimana anak-anak menjadi senang dalam pembelajaran ya Pak ya. Iya. Terus kira-kira hambatan apa yang mungkin terjadi jika sudah penggunaan pembelajaran tentang discovery learning dan PowerPoint? Selama ini yang menjadi hambatan untuk menggunakan PowerPoint ataupun untuk mengakses ini signal ataupun internet yang kurang, ya masih dalam kurang, karena dari lokasi kita yang di tempat seperti ini ya tidak bisa stabil. Sudah ada tapi tidak bisa stabil. Juga sering pemadaman listriknya di sini. Berarti PowerPoint-nya itu kan nanti itu seperti YouTube gitu Pak, berarti kalau tugasnya. Iya. Apakah sudah ada cara seperti bagaimana kita mendownloadkan terus di dalam PowerPoint itu Pak? Ya ini upaya Pak, upaya itu. Jadi selama ini yang kami gunakan masih berbasis internet itu tadi. Mudah-mudahan nanti kedepannya juga akan kami upayakan agar bisa dalam berbagai situasi. Tadi kan kenaikan rankingnya sudah menjadi 80% Pak, jadi harus optimis dengan rencana pembelajarannya akan kita lihat. Ya, ini bagaimana nanti saya akan melihat, mengobservasi bagaimana apakah pembelajaran discovery learning menggunakan media PowerPoint ini apakah cocok dengan kelas kita ini nanti Pak ya. Jika cocok nanti mungkin akan bisa saya terapkan ke kelas 5 atau kelas 2. Iya, insya Allah ya, mudah-mudahan ini nanti kami optimis ini bisa diterjemahkan, bisa dipraktekkan dalam pembelajaran, dan saya sampai saat ini berkeyakinan bahwa usaha ini akan berhasil. Nah, itulah yang penting, semangat dulu Pak ya. Iya. Kita itu kan memang kalau belum mencoba itu tidak akan tahu apa hasilnya. Jadi setelah pembelajarannya ini berarti menggunakan discovery learning dengan media PowerPoint ini, kira-kira adakah rencana tindak lanjut yang akan bisa dikembangkan lagi nanti untuk kegiatan besok waktu pembelajaran gitu? Sudah ada. Jadi untuk pembelajaran lebih lanjutnya ini nanti setelah saya selesai memberikan pembelajaran pada anak-anak, dilihat hasilnya. Kalau ini nanti sudah memang benar mencapai apa yang kami rencanakan, akan saya tindak lanjuti untuk pembelajaran berikutnya menggunakan model
yang sama. Oh ya, sangat bagus Pak. Kalau begitu, bagaimana saya minta izin besok untuk waktu Bapak menggunakan pembelajaran Discovery ini untuk siswa menerangkan siswa, apakah saya boleh untuk mengikuti pembelajaran Bapak untuk hanya mengobservasi? Terima kasih dan sangat senang hati apabila panjenengan berkenan untuk hadir, dan otomatis dengan panjenengan hadir, insya Allah kan saya akan menjadikan masukan, kritik dan saran dan untuk perbaikan ke depannya. Jadi secara tidak langsung saya sendiri juga belajar dan belajar sampai nanti tujuan pembelajaran mencerdaskan anak ini nanti bisa tercapai. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya akan menunggu bagaimana nantinya pembelajaran ini akan berlangsung ya Pak. Bagaimana apakah sudah seperti apa tujuan awal kita tadi, yaitu membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk anak ini. Iya Pak, nanti bisa dilihat di jadwal ya, insya Allah hari besok itu juga jadwal saya untuk menyampaikan pembelajaran kali ini. Jadi dengan senang hati bila Bapak berkenan untuk hadir di tempat. Terima kasih Pak Haji, saya tunggu. Sama-sama, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Monggo Pak Haji. Ya, terima kasih Pak. Monggo. Keluarga sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah anak-anak, untuk kali ini kita masuk di dalam pembelajaran hari yang ke-4. Ya, nah untuk pembelajaran kali ini agar mendapatkan barokah dari doa bersama-sama, anak ya Alta ya memimpin untuk berdoa. Yuk, kasih berdiri ya. Oke. Yuk. Oke. Ayo berdiri pacar, yuk berdiri yuk. Oke. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung jadi dua, buat yang panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung jadi empat, buat kamera cetek. Dua jari kanan, tiga jari kiri, gabung jadi empat, buat anak ini. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung jadi delapan, buat telinga keenam. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung jadi 10. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Haji. Selamat pagi anak-anak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Islam kalau mengucapkan selamat pagi berarti kurang lengkap, harus diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau selamat pagi ini selamatan hanya di pagi hari. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga keselamatan ada pada diri anak-anak dan juga ada diri Pak Saji. Nah, anak-anak untuk pembelajaran kali ini anak-anak sudah siap untuk menerima pembelajaran? Sudah siap? Siap? Oke, siap. Terima kasih. Untuk pembelajaran kali ini adalah kita tentang rukun iman. Dan tujuan kita adalah anak-anak nanti bisa mengenal rukun iman. Bisa melafalkan rukun iman. Kemudian berikutnya bisa menghafal rukun iman. Nanti kalau sampai di rumah, anak-anak ditanya bisa. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran materi kali ini, mari kita saksikan video yang akan ditampilkan. Pak, Anda
didengarkan dulu. Iya, yang kamu dengar bisa tulis sedapatmu, yang sampai dilihat. Ya, ada yang menulis, kalau mampu menulis, kalau tidak mampu menulis mengamati, kalau tidak mampu ya mengamati mendengarkan. Tapi semua insya Allah mampu ya, mampu. Iya. Apa-apa ini diulang-ulang ya. Nanti ada ya ini yang namanya video, jadi cepatnya seperti itu sebenarnya bisa dipelankan, tetapi kita dalam berpikir juga harus bisa ya. Oke. Apakah sedapatmu? Jadi waktu itu penting, jadi nanti sedapatmu berapa? Oke. Video yang kedua. Oke. Ya dibatasi video yang pertama itu. Jadi nanti kalian bisa membedakan mana video anak soleh dan mana video yang anak tidak soleh. Ya. Ini pembelajaran ini semuanya baik, tapi yang perlu diikuti yang mana gitu loh. Nanti ya. Kalau orang nah. Oh iya, bagus tulisannya. Ya. Sumbernya siapa? Kompas TV. Ya. Tidak usah. Yang kalian lihat dari video tadi berarti tidak mencerminkan rukun iman. Kalau kita rukun iman itu ada di dalam hati kita, yang pertama adalah adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha memelihara. Allah itu maha melihat. Ya, maka kita seakan-akan dilihat oleh Allah. Jadi kita tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh berbuat nakal seperti yang dicontohkan dari video tadi, untuk bertengkar baik masih di SD maupun sudah di sekolah di SMA ataupun di masyarakat tidak boleh bertengkar. Sekarang silakan dibuat kelompok, ada tugas kelompok dari Bapak yang sudah disiapkan.
Coba yuk dibentuk kelompok yuk. Dibentuk kelompok. Alatnya sudah disiapkan? Disiapkan alatnya. Ya. Oke. Tugas ini masuk di dalam kartu. Kartunya sudah dijadikan satu, nanti dipotong, ya. Nah, itu dipotong, dipotong-potong, ditempel, ya nanti. Ya itu kan kelompok. Satu kelompok jadi 4 orang. Ya, coba ini taruh di atas. Ya. Kemudian nanti berikutnya ini ya, yang ditempel ya. Ini kejar ya. Kejar boleh. Kasihan, yuk. Coba dipotong, Pep. Kamu bisa, ya. Potong nih. Kelompoknya paling atas. Ya. Ya. Kalau sudah urut, enggak. Anggotamu sudah urut belum? Nomor 1. Enggak cocok. Enggak cocok ya di pos-pos. Silakan Alta untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dibaca. Kelompok apa? Yang ke sana. Ajarnya ke sana. Firdaus itu nama surga yang paling tinggi. Oke. Anggotanya siapa? Ya, sana. Kemudian apa yang dikerjakan tadi? Pohon ini? Ya, pohon rukun iman. Iman yang pertama apa? Dibaca yuk. Iman kepada dua. Bagaimana anak-anak? Ya, kita berikan aplaus dari luar biasa. Nah, anak-anak tiba saatnya setelah kita melaksanakan kerja kelompok, sekarang ada tugas mandiri. Silakan dipersiapkan alat tulisnya, ya. Ya, dijawab dari soal 1 sampai 10 yang terkait dengan rukun iman, terkait dengan materi yang telah kita pelajari bersama. Yuk dijawab. Nih. Ya. Untuk terakhirnya, mari kita rayakan dari keberhasilan pembelajaran kali ini. Kira-kira belajar hari ini senang nggak anak-anak? Lebih senang daripada pembelajaran hari yang lain? Iya. Betul. Ingat ya. Yuk. Yuk semua keterangan. Satu, aku cinta Allah. Dua, cinta Rasulullah. Tiga, sayang keluarga. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Terima kasih anak-anak. Oke, duduk yang bagus ya. Untuk terakhirnya, kita nanti di dalam pembelajaran berikutnya, kita nanti akan masuk di pembelajaran tentang akhlak, yaitu tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu banyak, tapi nanti yang awal di pembelajaran berikutnya adalah mengucapkan basmalah dan hamdalah di pertemuan yang akan datang. Lalu untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, ayo kita tutup dengan berdoa bersama. Ananda Alta berkenan memimpin doa seperti di awal tadi, tetapi kalau di awal basmalah sekarang hamdalah. Oke, yuk siap.
Terima kasih Pak Saji ya, coaching yang kita lakukan hari ini sangat-sangat luar biasa. Mungkin yang bisa saya tanyakan kira-kira apakah sudah ada punya gambaran atau rencana tidak lanjut bagaimana jika aspek apa yang Anda inginkan pada anak-anak untuk menunjukkan keimanan mereka itu tadi kira-kira. Keimanan itu kan ada 6 yang Iya. berikut. Di antaranya adalah mengimani pada malaikat. Jadi harapannya sikap anak-anak yang tertanam itu dalam kesehariannya itu mengimani kepada malaikat, bahwa dalam perilakunya itu selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat itu sendiri dengan tugasnya malaikat itu. Nah, kira-kira berarti sudah ada punya gambaran strategi untuk pengembangan untuk yang bisa dilakukan untuk keseharian itu tadi Pak, untuk waktu menunjukkan keimanan tadi itu. Iya, implementasi kepada anak-anak itu dengan adanya mengimani kepada malaikat akan terkontrol di dalam hatinya itu. Anak-anak itu selalu ingin berbuat kebaikan karena kebaikan akan mendapatkan pahala. Dan demikian juga tidak berani untuk berbuat baik karena berbuat buruknya, karena berbuat buruk itu dosa. Berarti kan sudah punya gambaran kira-kira apa kegiatan yang akan Bapak rencanakan atau lakukan untuk yang bisa dilakukan untuk anak-anak agar bagaimana bisa, atau strategi bagaimana yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tadi Pak. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan agar mencerminkan kepada anak-anak itu dilakukan secara diferensiasi. Artinya menyesuaikan dengan perkembangan anak itu sendiri dalam kehidupannya, juga melayani dari kebutuhan anak-anak yang bermacam-macam dari kebutuhan sesuai dengan tingkat perkembangan. Nah, sangat menarik sekali. Berarti sudah punya gambaran rencana tidak lanjut apa yang akan Bapak laksanakan untuk minggu kedepannya ya. Berarti kegiatan itu apakah nanti akan bisa menghasilkan suatu atau produk atau apa yang bisa kira-kira menurut gambaran jenengan nanti yang bisa dihasilkan dari kemarin? Produk ataupun proyek yang harus yang akan dilaksanakan diantaranya yaitu dengan anak-anak diberikan tugas untuk secara kelompok, dan kelompok itu nanti akan menghasilkan produk. Itu dari pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian yang produk yang lain ya penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, berarti produknya itu akan diadakan untuk tadi perkelompokan tadi ya, mungkin rencananya ya itu sangat mungkin itu sudah sangat menarik Pak. Bagaimana bagaimana Bapak sudah punya gambaran untuk bagaimana meningkatkan keimanan anak-anak tadi yang setuju dengan rukun iman tadi, terus sudah memiliki gambaran strategi apa yang akan dilakukan untuk kedepannya, terus dan produk apa kira-kira yang dapat dihasilkan dari observasi yang sudah dilakukan di coaching hari ini tadi ya Pak. Ya mungkin itu tambahan dari saya itu ya, mungkin bagaimana kita siswa itu memang kalau diskusi kelompok diberi gambaran yang harus menghasilkan produk gitu ya. Tadi yang mungkin. Nah, kira-kira berarti sudah punya rencana ya Pak ya. Kalau begitu ini memang hasilnya dari pengamatan saya sudah sangat, tadi yang awal sama dari topik kita yang tadi di observasi di kelas tadi, seperti yang belum maksimalnya sesuai area pengembangan yang ingin dicapai, Pak Saji sudah mendapat gambaran, yaitu dengan cara tadi Pak Saji meningkatkan sikap iman kepada Allah ya, mengimani malaikat. Nah, sudah punya gambaran untuk obatnya bahasa ya. Terus bagaimana tadi kayak instruksi yang kurang bisa dilakukan, instruksi yang diberikan kepada siswa juga belum bisa dilakukan dengan siswa tadi, juga sudah punya gambaran dengan strategi tadi Pak yang rencananya akan digunakan discovery. Nah, kalau di sini dengan menghasilkan ya diferensiasi. Nah, diferensiasi ya, berarti Pak Saji sudah punya ada gambaran. Mungkin saya akan bagaimana minggu depannya kita coaching lagi
Dan apakah sudah yang ini sudah jenengan terapkan ini apakah sudah berhasil atau belum, ya saya yang menunggu kabarnya untuk lagi ya Pak. Oke, Ya, terima kasih untuk coaching hari ini Pak. Ya mungkin rencana tindak lanjut ini yaitu tadi saya sudah mendapatkan solusi atau kendala yang dialami oleh Coach Pak Saji sendiri ini dan sudah bisa memberikan gambaran bagaimana yang akan untuk mengobati permasalahan yang dihadapi. Ya, ya. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Saji untuk melakukan. Terima kasih Pak Ya. Saji, luar biasa sekali Pak praktek pembelajaran yang telah dengan lakukan, yang intinya di sini dilaksanakan di SDN 5 Sidomulyo ini dengan sangat baik. Kita melihat ketika aktivitas pembelajaran dengan yang akan di kelas itu anak-anaknya cukup bersemangat, cukup antusias untuk mengikuti pembelajaran kalian. Sebagai gambaran tadi saya dengar adanya diferensiasi mengenai perkembangan siswa, sejauh mana tingkat kemampuan anak itu kita bedakan dan kita penuhi segala kebutuhan itu. Luar biasa sekali Pak. Semoga depannya jenengan dan Pak Ari di sini mampu mengembangkan pendidikan di SDN 5 Sidomulyo ini khususnya dan juga memberikan gambaran pendidikan yang sebenarnya kepada seluruh lembaga yang ada di wilayah Kecamatan Bule ini. Semoga saja nanti ke depan panjenengan bisa lebih mengoptimalkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang bersifat kepada murid, yang nantinya murid itu akan lebih senang dalam mengikuti pelajaran dan mereka akan merasa diajak terlibat langsung di dalam pelajaran itu dengan cara melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Lagi terima kasih atas waktunya, luar biasa sekali praktek yang telah mendengar, juga Pak Ari yang sudah mengimbaskan dengan memberikan bimbingan pembuatan perencanaan pembelajaran yang dilakukan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Demikian juga mesti ada kekurangan dan sebagainya, maka masukan dan saran-saran juga kami selalu menunggu. Ya, terima kasih. Banyak perbaikan. Saya tunggu hasil laporannya kegiatannya untuk minggu depan Pak. Bagaimana hasil dari kita rencanakan tadi tindak lanjutnya ini tadi. Siap, insya Allah selalu ada progres dari masa ke masa, waktu ke waktu. Nanti tentunya kami juga akan melaporkannya. Ya, terima kasih Pak Saji. Ya. Terima kasih Pak Dewi. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.